Om Swastiastu adik-adik semuanya, selamat pagi. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di pelajaran kedua di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Om Awigenam Astu Yanama Sidam. Nah, di pelajaran kedua ini kita akan belajar tentang Trimurti. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Atma. Nah, jika ada yang belum paham tentang Atma secara umum, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Nah, di pelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang Trimurti. Nah, kita akan bahas dari pengertian daripada Trimurti, kemudian apa sih bagian-bagian daripada Trimurti itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan Trimurti? Nah, Trimurti ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata tri dan murti. Tri itu artinya tiga, sama dengan bahasa Inggris, tri itu artinya tiga. Murti itu artinya kekuatan atau kemahakuasaan Tuhan. Jadi Trimurti adalah tiga bentuk kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa yang bertugas untuk menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta beserta isinya. Kemudian bagian-bagian Trimurti. Nah, Trimurti seperti yang Bapak jelaskan tadi, Tri itu artinya tiga, jadi bagian-bagiannya itu sudah pasti ada tiga. Nah, yang pertama itu adalah Dewa Brahma. Nah, bagian pertama dari Trimurti ini adalah Dewa Brahma. Jadi beliau Tuhan yang Maha Kuasa, melahirkan Dewa Brahma. Kemudian Dewa Brahma ini tugasnya adalah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi matahari, bulan, bumi, dan semuanya yang ada di bumi ini beserta isinya itu adalah ciptaan daripada Dewa Brahma. Jadi adik-adik, bapak guru, bapak kalian, ibu kalian, dan teman-teman kalian itu semua diciptakan oleh Dewa Brahma. Nah, ciri-cirinya Dewa Brahma beliau bersenjata gada, kemudian bermuka 4, sehingga beliau disebut sebagai Caturmuka. Catur itu artinya 4, muka itu artinya wajah. Perhatikan gambarnya, itu mukanya ada 4, tersembunyi 1 di belakangnya. Kemudian beliau adalah penguasa api. Jadi api itu adalah dikuasai oleh Dewa Brahma. Warnanya merah, aksara sucinya Ang, kemudian saktinya atau pendampingnya atau kita bayangkan seperti manusia, istrinya beliau adalah Dewi Saraswati. Nah, di Pura Trikahyangan, jadi di desa kalian itu ada namanya Pura Trikahyangan desa yang terdiri dari pura dalam, pura desa, pura pusah, dan pura dalam. Jadi tanyakan kepada orang tua kalian di mana pura desanya, di mana pura pusahnya, di mana pura dalamnya. Nah, Dewa Brahma ini dipuja di pura desa atau pura Balai Agung. Kemudian bagian yang kedua daripada Trimurti itu adalah Dewa Wisnu. Nah, setelah alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Dewa Brahma menciptakan planet-planet, salah satunya bumi, kemudian menciptakan makhluk hidup, kemudian dipeliharalah oleh Dewa Wisnu. Nah, apa saja ciri-cirinya? Beliau mengendarai burung Garuda, kemudian menggunakan senjata cakra, kemudian beliau adalah penguasa air, kemudian aksara sucinya saktinya atau istrinya itu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi atau Dewi Kesuburan. Beliau adalah penguasa arah utara. Nah, di Trikahyangan desa, beliau dipuja di Pura Pusah. Nah, kalau Dewa Brahma di Pura Balai Agung atau Pura Desa, Dewa Wisnu ini dipuja di Pura Pusah.
Jadi kalian harus sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena atas berkat beliau Dewa Wisnu kita bisa diberikan kesehatan atas anugerah beliau. Nah, yang terakhir bagian daripada Trimurti itu adalah Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini fungsinya adalah sebagai dewa pelebur. Jadi ketika alam semesta ini sudah diciptakan, dipelihara, dirawat oleh Dewa Wisnu, maka pada akhirnya semua yang sudah diciptakan itu akan dilebur kembali. Kemudian apakah Dewa Siwa jahat kalau seperti itu? Ya, jawabannya sudah pasti tidak. Karena kehancuran itu bukan juga berarti hal yang buruk. Kematian itu juga bukan hal yang buruk. Coba bayangkan jika seluruh manusia yang ada di bumi ini tidak pernah mati. Betapa banyak manusia yang akan ada di dunia ini. Tentu akan melahirkan banyak masalah, banyak orang yang bertengkar. Nah, jadi kematian itu juga penting. Lahir, hidup, dan mati itu adalah yang namanya siklus kehidupan. Nah, ciri-ciri daripada Dewa Siwa ini, beliau mengendarai lembu, senjatanya beliau adalah Padma Anglayang, kemudian beliau adalah penguasa angin, warnanya adalah pancawarna. Pancawarna itu artinya ada 5 warna, ada kuning, ada putih, ada hitam, ada merah, kemudian ada gabungan dari keempat warna itu. Saktinya atau istrinya kasarnya itu adalah Dewi Parwati atau Dewi Durga atau disebut juga Dewi Uma. Nah, beliau adalah penguasa arah tengah. Nah, jika di Dewa Wisnu itu adalah dipuja di Pura Puseh dan Dewa Brahma dipuja di Pura Desa, maka Dewa Siwa ini dipuja di Pura Dalam. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik semuanya, mari kita belajar selalu bersyukur, selalu berdoa ke hadapan Tuhan. Karena tanpa beliau, tanpa kasih beliau, tanpa kasih sayang beliau, kita makhluk hidup tidak akan pernah ada, tidak akan pernah merasakan bahagia, senang, sedih. Jadi mari kita bersama-sama bersyukur dengan cara selalu menghormati teman kalian, jangan pernah membuat teman kalian menangis. Kemudian taatilah perintah orang tua, jangan pernah melawan orang tua. Karena orang tualah yang merawat kalian, yang mendidik kalian. Nanti kalian akan menjadi besar, kemudian tugas kalian adalah membanggakan orang tua. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian komen di WhatsApp grup. Nanti tugasnya juga Bapak kirimkan di WA. Demikianlah, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Om Loka Samasta Sukinu Bhavantu. Semoga alam semesta dan isinya berbahagia. Om Santi 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 Om.